Ya, teman-teman, kita akan bahas lagi emiten punya teman-teman ya. Untuk suara mungkin tadi teman-teman ya, mohon bantuannya apabila ada sesuatu hal yang harus teman-teman perhatikan, tolong kasih tahu saya teman-teman ya. Karena saya pakai peralatan yang baru ya. Mudah-mudahan sih ya yang ini menjadi lebih baik lagi lah teman-teman ya. Baik teman-teman, kita akan bahas emiten punya teman-teman sendiri untuk update-annya. Untuk tanggal 17 terakhir di bursa tanggal 17 kan teman-teman ya kemarin ya. Ya, tanggal 17 ya, terakhir di bursa tanggal 17, maka kita akan bahas untuk tanggal 17. Baik, yang pertama ada Soci, tapi sebelumnya teman-teman terima kasih ya selama ini teman-teman support di channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah memberikan komentar juga sangat luar biasa. Tanpa ada teman-teman, emiten-emiten yang saya bagikan ini tidak ada manfaatnya teman-teman ya, karena semuanya itu milik teman-teman sendiri. Terus yang telah memberikan support tank, terima kasih. Mudah-mudahan support tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembangkan lagi kepada teman-teman. Yang telah mendoakan saya juga terima kasih. Mudah-mudahan doa teman-teman dikabulkan dan sudah terkabul. Hari ini saya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Saya pun berharap teman-teman dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga. Baik, sesuai dengan yang saya bicarakan teman-teman Soci, apakah sesuai skenario? Nah, teman-teman ya, untuk Soci ini kan kuartal empatnya sudah dihitung harga wajar sekitar 400-an teman-teman ya. PBB sekitar 200-an, dibahas tanggal 12.04. Berdasarkan yang saya dapatkan dari data yang saya punya teman-teman ya. Kemarin kan saya bilang jangan sampai dia kan ikut juga dalam ikut serta dalam kejatuhan di tanggal 8 teman-teman perhatikan ya. Dia meninggalkan gap yang saya bilang di angka 140 di angka 143. Mereka tidak berani, bukan mereka tidak berani, mereka tidak sanggup ataupun mereka belum melakukan aksi teman-teman. Kita nunggu market besarnya, market maker besarnya yang menurunkan IHSG waktu tanggal 8 dan memaaf lagi. Ini kalau dia bisa lepas daripada tragedi tanggal 8 artinya break teman-teman ya ke level 163 bisa dipastikan up ke angka 181. Tetapi apabila dia sampai bisa menuruni lagi ataupun istilahnya bisa menurun di sini teman di angka 152 cenderung sering ada gap, ada PR. Nah, kalau pas banget harga PR-nya berarti bagus, dia ditahan di MA10 sama MA20-nya cenderung uptrend. Tetapi apabila jeblos lagi untuk menjemput PR di tanggal 8 tidak jadi masalah karena mereka punya kejadian di tanggal 8. Makanya saya bilang market bersarian ini mau sekarang waktunya untuk uptrend atau sekarang diturunkan kembali sesuai skenario mereka. Skenario mereka kan sebenarnya si Sochi ini kan sebenarnya mau uptrend teman-teman ya. Cuma pas lagi tanggal 8 langsung ke bawahin akhirnya dia memaksakan diri juga untuk uptrend untuk menutup gapnya kan. Dan sudah terjadi penutupan gap waktu tanggal berapa nih? Tanggal 27 Maret itu kan terjadi kenaikan dan meninggalkan jejak kenaikan di 159 158 159 dia turunkan terakhir di tanggal 8 dia di up kembali menuju ke kepala di sini nih udah ketutup tanggal 8 ini udah PR-nya sudah tertutup dengan baik teman-teman tinggal melanjutkan kenaikan aja makanya apabila dia jeblos 151 saya pikir ke bawah bisa terjadi tapi kalau ditahan di antara sini nih di antara 152 jeblos sedikit nggak jadi masalah teman-teman yang penting CMA sama MA20 sama MA10-nya cenderung ke up ke atas menghadap ke atas berarti dia mau uptrend didukung dengan si bandar loka yang terus akumulasi perhatikan bandar loka berapa hari 4 hari ini ya 1 2 3 terakhir dia ngebuang sedikit teman-teman ya 3 hari ini ngambil transaksi 4 hari sudah ada pembuangan tapi sedikit terus didukung dengan bandar poren dari mulai sejak tanggal 9 pas kejatuhan tanggal 9 dia melakukan pembelian dan terakhir ada penjualan tapi sedikit kalau teman-teman gabungkan dari tanggal 9 April perhatikan untuk porennya si EP si CC sudah mulai masuk walaupun 2000-an teman-teman ya. Artinya kecenderungan untuk di sebenarnya ada teman-teman target saya itu angka si 181. Kalau teman perhatikan di sini posisi Sochi itu dalam keadaan murah banget selama 10 tahun. Artinya menuju ke harga 193 aja 190 lah. 190 nih dasar ini di 193-nya itu masih cenderung di harga murahnya karena standar dia itu dijual di harga sedikit agak di atas harga murah di sini di angka 200-an lah. Nah, pernah kan ke angka 2 300-an cuman dia jarang sudah tahun berapa nih dari tahun 2021 maka standar itu di sini teman-teman 229 200 lah 200 bisa dijemput teman-teman ya. Oke teman-teman untuk Sochi seperti itu ya mudah-mudahan sesuai dengan skenario dan apabila turun ke bawah pun nggak jadi masalah kenapa karena dia menjemput terakhir di tanggal 8 maka ini si bandar lokal ini
Harusnya secara TA itu udah bagus teman-teman menuju ke atas, apalagi dibantu dengan smart money yang sudah mulai muncul cuma belum tinggi aja. Tunggu smart money tinggi, beng. Nah, seperti itu ya. Lanjut ada kajen. Nah, ini ada kajen nih. Kejen. Kajen teman-teman. Ada kajen. Wis, kajen tanda-tanda penurunan sudah dicapai dengan baik, kita hapus. 1, 2. Nah, tanda penurunan satu lagi pada ya di 72 ya. Target tanggal 8 ya ikutan. Ya, dia ikutan. Dia sudah menutup ke tanggal 8-nya. Tanggal di sini juga sudah ketutup nih. 108 cuman secara tidak ada yang menanyakan ya. Selanjutnya bagaimana? Nih dia sudah ngasih tanda akan ada kenaikan di ke level 117. Apabila dia turun kembali biarkan aja dulu. Di sini ada tanda-tanda kenaikan di level sini teman-teman. Nah, di angka 123. Terus terus di mana lagi? Nah, di sini langsung di sini ya 157 targetnya teman-teman ya. Nah, teman-teman kalau perhatikan teman-temannya di sini ada gap kecil di sini nih. Nah, ini gap kecil teman-teman 1882. Adapun gap kecil di bawahnya ada lagi sedikit padahal teman-teman itu sangat mempengaruhi buat saya teman-temannya. Makanya bila mana dia menjemput kembali teman-teman ke tanggal 8 artinya bagus dia cenderung betul-betul ingin menyelesaikan PR-nya dulu. Tetapi apabila melanjutkan kenaikannya mungkin koreksi-koreksi dikit lagi teman-teman ya. Mungkin akan melanjutkan kenaikan ke angka 117 dan dia harus lepas daripada 124-nya. Dia sekarang bagus koreksi teman-teman ya. Karena si bukit terkecilnya sini sudah mulai dilewati, tinggal yang ini doang. Nah, harus lepas daripada 123 dek gitu ya. Soalnya kemarin ada tekanan ya. Ingat sama si ekor apa namanya? Ini si ekor bukan si kepala merah jatuhnya teman-teman. Si kepala merah jatuhnya dia target kenaikan di sini. Apabila dia tidak turun apabila turun tidak melebihi MA 20 ataupun MA 200 sama MA 10-nya cenderung masih aman ya. Dia sudah bikin step 1 sama step 2 gitu kan. Mudah-mudahan seperti itu ya. Nanti mungkin kalau si MA-nya masih menuju ke atas, MA 10 ya terutama ya, sama MA 200 masih menuju ke atas, fix ini mau uptrend. Karena si barang lokal sudah akumulasi dengan baik. Oke lah si Forex tidak melakukan penjualan ataupun pembelian ketika tanggal 10-nya ya. Tapi si bandar lokal terus akumulasi, perhatikan. Bandar lokal akumulasi sejak tanggal 20 Maret. Nah, jadi sudah agak lumayan lama teman-teman 20 Maret ya si bandar lokal ini. Kita lihat bandar lokal. Maret ada si kakak, ada YP, ada lagi masuk teman-teman ya. Kakak, YP sama LG sudah mulai masuk, bagus berarti teman-teman ya. Cenderung bagus teman-teman ini. Nah, teman-teman kalau teman-teman perhatikan ya, untuk si kajian ini, kalau kita close dulu, kita lihat di sini teman-teman kajian ya. Kita lihat di sini posisinya, perhatikan untuk posisinya dia posisi di mana teman-teman ya. Karena ini sangat menentukan dia posisinya di bawah atau di atas. Nah, dia jualan di harga termurahnya. Artinya target hanya ke harga murah aja, ke angka 308 teman-teman. Dia cenderung bermain di angka situ. Dia cenderung di angka 50 terus di angka 295 teman-teman, mungkin disitulah tandanya. Teman-teman turun atensi dikit ke level 230-an ataupun di bawahnya dikit 225 220 itu targetnya teman-teman, jangan tinggi-tinggi dulu ya. Saya mau ke angka 200-an aja di sini teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada koreksi sampai lepas daripada MA 10 sama MA 20-nya ya. Jadi cenderung kalau dia ditahan situ sudah bikin step 1 sama step 2. Ya mudah-mudahan ditahan ya di situ ya. Jadi dia kalau adakan kenaikan pun sudah sangat jelas di sini MA 10-nya lagi menuju ke atas dan posisi si kajian ini dalam posisi murah teman-teman ya. 367 ini adalah emiten yang dikuasain sama bandar. Cuman dia belum sampai siklus yang tingginya. Siklus tertingginya hanya di angka 276 di sini ya. Berarti dia akan ke sini lagi. Cuman teman-teman kalau ingin kejemput ya harusnya teman-teman di 193 ataupun 200 juga sudah cukup teman-teman ya untuk targetnya. Baik. Sudah mulai bagus teman-teman ya isiannya dari barang-barang lokalnya, cuman Forex tidak melakukan aksi apapun. Lanjut kita ada emiten Opren hilang di Porto. Gini teman-teman ya, untuk Pren yang hilang di Porto teman-teman ya. Informasi yang saya dapatkan dari teman saya itu bahwa nanti biasanya ke waktu pagi hari itu betul Pren itu hilang. Semenjak jam 9 itu hilang sampai jam 11 siang ya. Tapi pas ada yang jam 11.30 masuk langsung diganti dengan XL.
Terus ada yang jam 1 tergantung brokernya teman-teman ya. Nanti kadang-kadang yang membedakan itu adalah dari harga. Kadang-kadang ada yang dapat kalau teman-teman di harga 70, di harga 80, mungkin teman-teman tinggal dihitung begini aja caranya teman-teman nih. Untuk print ya, cara menghitungnya itu contoh teman-teman kemarin beli di 25 ya. Beli di 25, beli 20 di harga 25 contoh teman-teman ya. 25 per 25. Terus untuk harga print itu kan nah udah saya hitung kemarin ya soalnya. Kalau teman kalau kalau perhatikan teman-teman silahkan hubungin lihat channel saya yang membahas tentang print ya. Dikali dengan 235 ya. Nah, ini nanti teman-teman akan menghasilkan yang sama. Kalau benar-benar teman-teman istilahnya beli di angka 25 perak ya. Kalau yang 23 contoh beli di angka 23, nah tinggal diginiin aja. Teman-teman punya average di angka 162. Tetapi kalau teman-teman contohnya di harga 50, punya harga dulu di 50, maka average teman-teman ketika di portofolio teman-teman di angka 4.700. Apalagi kalau yang di atas 60, kita cek 60 di atas harga berapa. Nah, di atas angka 5 ribuan. Apalagi yang harga 100, teman-teman contoh punya, wah saya punya harga 100. Nah, tinggal ngitung seperti ini aja teman-teman ya. Nanti average di angka 9 ribuan, average harga teman-teman di Excel-nya. Nanti teman-teman ya udah kan saya juga pernah membahas soal Excel itu harga tertinggi sudah saya kasih tahu teman-teman. Excel itu di level berapa itu? 3 ribuan ya. Di angka 3 ribuan nih untuk harga wajarnya ya teman-teman upayakan average-nya di bawah 3.000 aja teman-teman. Kalau yang punya istilahnya print terus di apa? Langsung dikonversi ke XL, nanti teman-teman harganya itu seperti itu cara ngitungnya ya. Kok katanya harga saya jadi segini? Karena memang seperti itu teman-teman cara ngitungnya ya. Oke teman-teman, jadi tunggu aja pasti pasti keluar kok teman-teman ya. Pasti keluar itu namanya berubah dari print jadi XL teman-teman ya. Oke cukup teman-teman ya untuk print ya. Langsung ada buat teman-teman, ada buat nih buat. Buat itu sama DOS itu ada satu nama yang terkait di situ teman-teman ya. Oke teman-teman buat ya. Tanda-tanda kenaikan sudah dicapai dengan dia kemarin set 1. Lagi tanggal 8 sudah dicapai dengan baik. Ini juga tanda kenaikan sudah dicapai dengan baik 2. Ini tanda-tanda penurunan biarkan aja. Mudah-mudahan menjadi PR masa depannya dan perhatikan teman-teman ya. Si bot sudah memberikan tanda-tanda kenaikan 127. MA10 menuju ke atas, MA20 pun demikian. Perhatikan dari bandar lokal dan foreign sudah ngambil. Ya nih, bandar foreign, bandar lokal sudah ngambil. Kita cek tanggal 17. Nah, tanggal 17-nya sudah ngambil teman domestik ada YP ada R diterredaksi sebagai bandar ya antara YP ada R CC sama YU apalagi YU ya. Nah, untuk foreign-nya kita lihat teman-teman foreign-nya sudah masuk sekitar berapa hari nih foreign. Nah, dari tanggal 10 April. 10 April sudah masuk foreign, kita lihat ada CC. CC seperti biasa teman-teman ya. Sorry. CC itu suka ngambil, memaaf harga dan menjualnya. Di sini proses dia itu ngambil, memaaf harga dan sekarang proses ada penjualan. Ya, CC ngambil 2,4 miliar, juga sudah berjualan 2,1. 221 miliar 221 ribu lot sudah dijual 187, meninggalkan sisanya berapa? 34 ribu teman-teman ya. Nah, ini apakah tanda sekarang sudah jualan? Kita cek tanggal 17 sudah jualan. Ya, seperti yang suka saya bilang teman-teman, CC itu suka ngambil barang duluan, memaaf harga dan jualan. Smart money sudah mulai keluar dan sudah mulai sudah mulai jualan smart money juga. Nanti tunggu aja teman-teman kalau ingin naik lagi, tunggu sampai agak istirahat sebentar. Nanti si smart money masuk lagi ataupun CC masuk lagi, nah pertanda akan di-up kembali. Tapi dari pungutannya sudah mulai bagus teman-teman ya, baik CC atau CC kan jualan dan kemarin di maaf harganya, tapi CC masih punya barang. Ya, masih punya barang ya. Pembuangannya sedikit aja. Jadi untuk naiknya kemungkinan bisa ke level 156 dulu ya. Sekarang koreksi dulu. Jangan sampai dia lepas daripada harga sini teman-teman. Di angka ada gap kecil nih di angka 96-an ya. Nah, 96 kalau dia lepas dari situ ya cenderung dia mau menuju tempat peristirahatan yang kemarin gitu kan yang di tanggal 8 sama tanggal 9 teman-teman ya. Tapi kalau dia cenderung contohnya turun sampai ke level di bawah dan ditahan dipantulkan lagi berarti dia cenderung mau up ya.
Karena, gap harus menutup gap dulu ataupun dia cenderung ditahan di angka MA10 sama MA20 di sekitar 104, 105, 103. Mudah-mudahan ditahan di situ, karena tanda-tanda kenaikan sudah diperlihatkan di 128. Saya pikir sih kalau sudah break di angka 133 ataupun di angka 141 cenderung baik teman-teman, jika koreksi sebentar, dia sudah bikin step kembali dan dia akan melanjutkan kenaikan. Sesuai skenario saya pinginnya seperti itu gitu kan, karena secara EMA sudah mulai menuju ke atas, kecuali kalau dia sudah jebol lagi teman-teman di 87 ya dia akan melanjutkan penurunan. Oke, teman-teman ya, secara pungutan bagi dari Bandar Loka ataupun Poren, teman-teman ya. Tinggal tunggu aja. Ini sudah bikin step 1, step 2, step 3. Nah, mudah-mudahan ini menjadi step 4 ya. Jangan lepas daripada MA10 sama MA20-nya. Target ini emiten yang di-up duluan, tapi di sini ada eh, miliuner. Ada konglomerat masuk, teman-teman, jadi santai aja. Setiap dimasukin sama konglomerat, suatu saat dia akan di-up kembali kok, teman. Tenang aja, ya, tenang aja. Tinggal teman-teman bersahabat dengan waktu, pasti tercapai targetnya. Teman-teman yang sudah mulai nyangkut di atas, sudah mulai bisa appraise, teman-teman ya. Nanti mungkin kalau teman-teman appraise di harga yang sama, teman-teman bukan di harga yang sama, di nominal yang sama, teman-teman, kemungkinan teman-teman punya appraise di harga 158, ya. Kurang lebih di situ. Nanti teman-teman masih bisa kejebut kok di situ. Kalau sudah saya udah mulai sudah nggak nyaman, ya udah tinggal keluar aja teman-teman, mungkin di area yang tadi saya targetkan di angka 170 teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu ya yang bisa saya sampaikan untuk update-annya dulu. Nanti kita akan sambung lagi teman-teman ke emiten teman-teman yang lain ya. Kita bahas sebentar aja dulu karena sedikit lagi saya ada urusan sebentar teman-teman ya. Nanti habis ada urusan baru saya akan update kembali. Oke, selamat beristirahat. Selamat besok kita akan trading lagi teman-teman ya. Yang sudah liburan, refreshingkan dulu teman-teman otaknya, pikirannya, biar refresh biar bisa besok menghadapi hal-hal yang tidak kita inginkan gitu. Tapi tetap optimis teman-teman ya. IHSG kita ke 8.000. Tenang aja untuk tahun ini. Mudah-mudahan seperti itu ya. Oke, sekian dan terima kasih. Ciao.